Kita itu perlu banget baca sejarah supaya kita itu sadar betapa ironinya kondisi kita saat ini. Aku mau ceritain apa yang aku dapetin dari buku ini, nanti judul bukunya aku taruh di akhir. Diceritain di buku ini bahwasanya perekonomian pada masa Kesultanan Banten dulu itu sangat meningkat pesat sekali, yang mana semua sektor perekonomian Kesultanan Banten pada masa itu, entah itu sektor agraris ataupun sektor maritim, semuanya diberdayakan oleh Kesultanan Banten. Yang mana dalam sektor agraris Kesultanan Banten sangat memberdayakan sekali hasil buminya seperti padi dan lada, sehingga kemudian diberdayakan kembali dalam sektor maritim, dieksporlah hasil lada dan juga padinya dengan jumlah yang sangat besar. Nggak cuma itu, bahkan dalam sektor industri ekonomi kreatif Kesultanan Banten turut memberdayakan juga. Seperti di sekitaran Keraton Sorosoan itu Kesultanan Banten turut memberdayakan industri pembuatan logam yang ada di sekitar Keraton Sorosoan tersebut. Seperti diantaranya seperti penempaan perunggu, besi, emas. Kemudian di wilayah Panjunan juga menjadi tempat diberdayakannya industri tembikar. Dan masih banyak lagi ekonomi kreatif yang diberdayakan oleh Kesultanan Banten pada masa Kesultanan Banten. Yang mana hasil agraris tersebut, hasil ekonomi kreatif tersebut oleh Kesultanan Banten dijual lewat jalur maritim dan diekspor ke berbagai bangsa, ke berbagai negara. Pelabuhan Karangantu atau mungkin sekarang kita kenal Pantai Gope itu dulu menjadi pasar internasional yang mana banyak sekali pendatang dan juga pedagang dari berbagai bangsa seperti Cina, Portugis, Inggris, Arab, India, Burma. Semuanya datang ke Banten hanya untuk berjualan dan membeli produk-produk dari Banten. Bahkan disebutkan di buku ini Cina itu sampai berani bawa pedang, bawa emas, bawa keramik, bawa logam, bawa berbagai barang berharga lainnya hanya demi ditukarkan dengan beras dan lada dari Banten. Dengan diberdayakannya perekonomian di Kesultanan Banten, baik itu industri ekonomi kreatif ataupun agraris dan maritim, masyarakat hidup makmur dan hidup sejahtera. Makanya aku bilang di awal, aku tuh rasa ironi ketika ngebaca bahwasanya dulu kita itu berjaya sekali dalam bidang ekonomi, masyarakat sejahtera, kok bisa hari ini Banten menjadi provinsi yang tinggi sekali kemiskinannya, petaninya hidup melarat karena lahan yang semakin menyempit. Kemudian pelabuhan Banten yang dulu menjadi tempat perdagangan internasional, kok bisa pantainya hari ini dikeruk pasirnya habis-habisan oleh tambang yang entah ilegal atau legal, yang tentunya dengan pengerukan pasir pantai tersebut membuat para nelayan kesulitan mendapatkan ikan dan semakin terperosok ekonominya. Kok bisa sih terjadi kejompangan antara realitas sosial kita hari ini dengan fakta sejarah kejayaan kita di masa lalu? Judul bukunya Catatan Sejarah dan Arkeologi Ekspor Impor di Zaman Kesultanan Banten. Ini yang nulis Pak Halwani Mihrab. Menurutku semua orang Banten mesti baca buku ini karena agar kita sadar betapa banyaknya potensi yang kita miliki yang seharusnya kita kembangkan dan kita berdayakan. Gimana? Tertarik ya buat baca buku ini?